Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, muamalah, muasyarah, akhlak harus kita perbaiki. Karena ini maksud kita buat dakwah, untuk menyempurnakan din agama dalam diri kita. Kemudian muamalah yang betul akan menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita naungan di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man andara mu'siran aw wada'ahu anhu adallahu wahu fi dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluhu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang dia memberi tempo kepada orang yang kesulitan, kepada orang yang miskin, umpamanya ada orang punya hutang kepada kita dan memang dia belum bisa bayar, untuk makan sehari-hari saja kadang kurang, apalagi untuk bayar hutang. Dan kita tahu, kemudian kita kasih dia tempo lagi, ya udah nanti kasih tempo setahun belum bisa bayar, udah tambah lagi setahun nggak bisa ditambah lagi setahun, atau bahkan dia memaafkannya, ya udahlah Pak nggak bisa bayar, sudah saya maafkan, gak usah dipikirkan, dan nggak usah minta imbalan, doakan saya saja, nggak perlu. Kalau kita bilang doakan saya, udah habis kebaikan kita. Jadi kita minta imbalan doa. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kisah Senan, kami nggak minta imbalan dan kami nggak minta terima kasih. Apalagi minta didoakan. Nggak perlu begitu. Karena itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau memberi suatu kebaikan, maka beliau menyuruh pelayannya, kamu jangan buru-buru pulang, tunggu apa kata dia. Nah, maka setelah dikasih, kemudian dia jazakallahu khair, sampaikan terima kasih kepada beliau, maka kemudian sampaikan, maka beliau semoga Allah juga membalas kebaikan dia. Jadi ucapan jazakallahnya sudah dibalas, kemudian infak sedekahnya balasannya nanti di akhirat. Jangan sampai infak kita sudah kita dibalas dengan jazakallah khair, habis. Hari ini kan kita gitu, sedekah ya, doakan kami ya, habislah, minta didoakan. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Ucapan terima kasih pun enggak mengharapkan, semata-mata karena Allah. Maka Allah berjanji, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi dia naungan fi dhilli arsyihi, di bawah naungan arasnya, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan beri kita naungan. Boleh kita ngasih, ada teman kita, saudara kita, tetangga kita berhutang, belum bisa bayar, dah kasih tempo lagi, udah berkali-kali nggak bayar, ya udahlah maafin aja. Maka Allah akan beri kita naungan pada hari kiamatnya, naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Nabi SAW perintahkan kepada orang yang mampu, orang yang memberikan piutang, yang memberikan hutang, bukan kepada orang yang berhutang. Ya, yang berhutang jangan menggunakan dalil-dalil ini untuk nembak orang-orang yang menghutangi dia. Ini Pak, saya bacakan hadis ini. Kalau Bapak mau dapat naungan aras nih, hutang saya dimaafin aja, nggak bisa. Itu untuk beliau. Nah, jangan kita jadikan senjata untuk nodong dia. Untuk kita ya harus takut, kalau kita nggak bisa membayar nanti di hari kiamat. Ya, Rasulullah nggak mau kepada sahabat di zaman Nabi, Rasulullah nggak mau menyolati jenazah orang pada hari kiamat. Rasulullah SAW bertanya, manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang pailit, yang bangkrut? Sahabat mengatakan, man la dirhamalah, orang yang nggak punya uang, yang nggak punya dirham ya Rasulullah. Bukan, orang pailit dari umatku yang sholatnya segunung-gunung, puasanya segunung-gunung, nah, kemudian taklimnya, dakwahnya segunung-gunung, tapi ketika di dunia dia pernah memakan hak orang lain, kemudian dia pernah mencaci maki, pernah melototi orang lain, pernah melirik orang lain dengan lirikan, mengejek. Dengan lirikan saja itu nanti dituntut orang yang dilirik. Nah, kita nggak ngucap apa-apa, cuma ngelirik aja, main mata dengan itu di akhirat dituntut. Malaikat nulis, nah, kamu pernah melirik teman kamu dengan lirikan meremehkan kan, nah, itu nanti dia akan nuntut kamu. Apa lagi yang kita omongin, udah habis amal kita, kemudian yang nuntut masih ngantri panjang, kita udah nggak punya kebaikan, akhirnya keburukan mereka ditaruh di atas kepala kita, sehingga kita hanya punya keburukan dan dimasukkan ke dalam neraka.
itulah orang yang valid dari umat ya, termasuk hak ya. Hak hutang piutang. Nah, hari ini kan orang mengatakan kan hak sesama manusia kan Rasulullah sudah mendoakan dalam hadis bahwa waktu haji wada Rasulullah SAW berdoa di Arafah, kemudian beliau berdoa di Muzdalifah. Maka waktu di Muzdalifah menjelang subuh Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW. Waktu di Arafah Allah hanya mengabulkan doa Nabi untuk orang yang zalim. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mazlum, orang-orang yang dianiaya. Ketika itu Rasulullah berdoa, maka Allah mengabulkan, baik umatmu yang dianiaya aku maafkan doanya. Kemudian ketika di Muzdalifah Rasulullah SAW berdoa, ya Allah yang zalim juga ya Allah, begini saja ya Allah, engkau orang-orang yang mazlum engkau kasih mereka pahala begitu banyak sehingga mereka merelakan hak-haknya, sehingga orang-orang yang zalim pun diampuni. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW, dan kemudian syaitan iblis mengambil debu dan menaburkan di kepalanya. Maka Rasulullah ketika itu tersenyum. Sayyidina Umar bertanya, tidak seperti biasanya engkau tersenyum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aku melihat lucu tingkah iblis ini. Dia menaburkan debu di kepalanya karena dia tahu doaku untuk umatku diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang yang bodoh, wah ini doa orang-orang yang zalim dari umat Nabi saja diampuni, udah kita hutang sebanyak-banyaknya aja, korupsi sebanyak-banyaknya sudah ditanggung sama Rasulullah, dosa kita diampuni Allah. Ya kalau seperti itu yang paling tahu kan sahabat. Harusnya sahabat yang melakukan seperti itu, hutang untuk keluar di jalan Allah dan tak bayar. Kita harusnya untuk keluar jalan Allah tapi nggak mau membalikan. Nah, kalau malah didatangi malah menghindar, nggak mau ketemu, ya kan repot. Jadi banyak orang yang salah dengan hadis ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu maksud itu. Hak di antara mereka bukan hak hutang piutang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terjadi muamalah yang di dalam di kalangan kita, di kalangan ahbab juga masih, yaitu apa? Tentang warisan. Warisan ini bukan hanya orang-orang umum yang terjebak, yang terjerat dalam masalah warisan. Ulama-ulama, kiai-kiai juga bermasalah itu kalau sudah masalah warisan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang berhak untuk mendapatkan warisan, kalau dia nggak mendapatkannya tapi kemudian dia diam, nggak berani meminta, karena meminta juga paling kena marah oleh abangnya, bukan berarti dia selesai kemudian di akhirat dia nggak akan menuntut. Justru di akhirat dia akan menuntut kita. Maka masalah warisan ini harus betul-betul, daripada kita memakan harta abang kita, daripada kita memakan harta adik kita, daripada kita memakan harta saudara kita yang punya, lebih baik harta kita yang dimakan dia. Mengikhlaskan, lebih ambil jalan ikhtiyat, hati-hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu tanah, 1 meter tanah yang kita ambil bukan dengan haknya, pada hari kiamat tanah itu sampai ke lapis 7 akan dibuat kalung berupa api yang akan dikalungkan di leher kita di hari kiamat. 1 jengkal tanah orang kita ambil, maka daripada kita ngambil tanah lagi ketika ngukur-ngukur tanah itu, daripada kita nanti yang ngambil tanah dia, enggak apa-apa, tanah saya cuma 1 jengkal, ambil kan, kita ikhlaskan. Menunjuk kehati-hatian kita di akhirat, muamalah yang benar. Begitu juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang mahar dalam pernikahan. Mahar baik suami atau istri, mahar kadang bilangnya sudah dikasihkan kontan, tapi padahal belum kontan, masih hutang maharnya. Malu cuma kalau mau mengatakan maharnya masih hutang. Kemudian kadang mahar orang tua, ya artinya harus terus terang bahwa uang ini untuk apa. Maaf, di sebagian daerah kita itu masih seperti itu. Pokoknya mau menikah dengan anak saya 50 juta,
Lah 50 juta itu uang apa? Harus jelas mahar. Bukan katanya. Kenapa bukan mahar? Nyatanya bukan untuk si pengantin. Itu diambil orang tuanya. Jadi enggak jelas gitu loh muamalah. Kalau memang itu mahar, maka itu haknya anak perempuan, bukan orang tuanya. Yang orang tuanya dia berpikiran ini sebagai ganti perawatan selama ini. Wah bahaya, berarti dia jual anaknya nih. Mau anak perempuannya dijual. Kalau mau dengan anak saya ini masih gadis nih 50 juta. Hafizah lagi nih. Kalau mau nih, kalau nggak mau ya sudah. Ya, tapi ya jelas 50 apa? Kalau memang itu mahar nggak apa-apa. Itu apa Pak? Mahar ya. Oke mahar. Kita nggak apa mahar berarti itu nanti akan dimiliki oleh pengantin perempuan. Nah itu bukan mahar. Kadang dipakai dulu oleh orang tuanya untuk pesta. Setelah pesta pun uang setelah kembali juga nggak dikasihkan kepada anak perempuan. Anak perempuan mau minta juga nggak enak. Masuk berantem sama orang tua gara-gara orang itu. Udahlah biarin. Ya, tapi muamalahnya nggak jelas. Anak ini di dunia dia lemah nggak bisa minta, tapi di akhirat akan nuntut dia. Hatinya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di kita masih banyak ini. Jadi tadi masalah warisan, kemudian begitu juga masalah hutang piutang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita satu garis besar masalah muamalah. Ta'amalu kal ajanib wa ta'asharu kal aqarib. Bermuamalah seperti orang lain dan bermuasyarah seperti saudara sendiri. Kalau muamalah meskipun kita dengan mertua sendiri, kalau akadnya hutangnya harus dikembalikan. Begitu juga mertua dengan menantu. Kalau bilangnya pinjam hutang yang harus dikembalikan. Jangan ini menantu saya sendiri paling nggak berani nagih. Ya, memang menantu nggak berani nagih, nggak enak lah sama mertua. Mau nagih gimana? Tapi sudah ada dia kelihatannya punya uang, tapi mau nagih nggak berani. Tapi akhirnya ya di akhirat urusannya itu. Kalau si anak nggak memaafkan ya di akhirat. Nah seperti ini hanya dirahmati Allah SWT. Maka kalau muamalah meskipun dengan saudara sendiri, meskipun dengan mertua menantu, meskipun dengan istri, umpamanya uang maharnya kita pinjam dulu untuk modal. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu mengatakan kalau kalian ingin sukses dalam bisnis perniagaan kalian, maka gunakanlah uang mahar sebagai modal. Jadi uang mahar sebagai kita gunakan untuk modal usaha, insya Allah akan diberkahi, akan maju usaha kita. Tapi setelah maju ya harus dikembalikan. Jangan maju-maju lupa dikembalikannya. Kemarin berapa gram emas yang kita pinjam untuk modal, harus kembalikan. Jangan terus kita pakai kemudian nggak dikembalikan. Nah hatinya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masalah mahar, kemudian masalah warisan, hutang piutang ini yang masih bukan hanya orang-orang umum, ulama-ulama, ustadz juga banyak terjerat masalah ini. Jadi hal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, harus berhati-hati muamalah kita. Dengan muamalah Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan muamalah yang betul, akan beri kita naungan di bawah naungan arusnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah giliran muasyarah wa ta'asyaru kal aqarib. Bermuasyarahlah kalian seperti saudara sendiri. Tamu dari jauh kita jamu seperti saudara sendiri. Tamu dari jauh kita kasih ikram dia seperti saudara sendiri. Ya jamaah-jamaah kan kita nggak kenal sebelumnya dari luar negeri, tapi seperti saudara sendiri. Kita sembelihin kambing, kita sembelihin ayam. Itu bukan muamalah, itu namanya muasyarah kepada tamu. Wa ta'asyaru kal aqarib. Bermuasyarah seperti kerabat sendiri. Tapi kalau sudah muamalah, kalau memang hutang, jual beli ataupun pinjam meminjam, gade menggadekan, ya harus akadnya jelas meskipun dengan saudara sendiri. Nah ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita wujudkan, muamalah di antara kita.